Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Fitria, kelas 12 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori abiogenesis, yang kedua yaitu teori biogenesis, dan yang ketiga yaitu teori evolusi biokimia. Yang pertama yaitu teori abiogenesis. Abiogenesis yang artinya A itu berarti tidak, bio artinya hidup, dan genesis artinya pembentukan. Teori abiogenesis disebut juga teori generation spontanea, yang merupakan teori asal-usul kehidupan pertama kali muncul, yang berarti artinya bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Tokoh-tokoh yang mendukung abiogenesis ada 3. Yang pertama yaitu Aristoteles. Menurut penganut paham abiogenesis, makhluk hidup terjadi begitu saja atau secara spontan. Jika terjadi pengertian abiogenesis dan generation spontanea digabungkan, maka dapat paham tersebut dari benda mati atau tak hidup yang terjadinya secara spontan. Misalnya, yang pertama yaitu ikan dan katak berasal dari lumpur, yang kedua yaitu cacing yang berasal dari tanah, dan yang ketiga yaitu belatung berasal dari daging yang membusuk. Yang kedua yaitu teori Johann Needham. Dia melakukan sebuah percobaan dengan mengisi beberapa labu tertutup dengan kaldu daging yang kemudian dipanaskan tidak sampai mendidih. Selanjutnya, labu itu disimpan pada suhu kamar, dan beberapa hari semua labu-labu itu menjadi keruh, yang menunjukkan bahwa dalam labu sudah berisi mikrobia. Kesimpulannya yaitu bakteri berasal dari kaldu atau benda mati. Dan tokoh yang ketiga yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Pada pertengahan abad ke-17, ia mengemukakan mikroskop sederhana yang dapat digunakan untuk mengamati sebuah benda-benda aneh yang sangat kecil terdapat pada setetes air redaman jerami. Oleh para pendukung paham abiogenesis, hasil pengamatannya itu seolah-olah memperkuat pendapat mereka. Dan yang kedua yaitu ada teori biogenesis. Teori biogenesis ini menunjukkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Tokoh pendukung biogenesis makhluk hidup ini yaitu Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Ada tokoh yang pertama yaitu Francisco Redi. Dia melakukan eksperimen dengan menaruh daging di dalam 3 wadah. Wadah 1, daging itu hanya ditaruh dan dibiarkan dengan posisi wadah terbuka, dan wadah kedua yaitu daging itu ditaruh dan kemudian ditutup dengan rapat, dan sedangkan wadah ketiga yaitu daging itu ditaruh dan ditutup dengan kain kasa. Setelah beberapa lama, wadah yang pertama yaitu wadah yang terbuka menghasilkan belatung dan banyak digerumuti oleh lalat, dan pada wadah kedua itu tidak apa-apa dan daging itu pun tetap busuk, dan pada wadah ketiga yang ditutup kain kasa itu lalat bergerombol hanya di kain kasanya saja. Jadi kesimpulannya, belatung bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi belatung berasal dari lalat yang bertelur atau hinggap di daging tersebut. Tokoh yang kedua yaitu Lazzaro Spallanzani. Ia adalah tokoh yang menentang Francisco Redi karena menurutnya eksperimen itu kurang steril atau kurang bersih. Dan ia pun melakukan sebuah percobaan dengan menempatkan 2 wadah labu pada
labu 1 diisi dengan air kaldu dan wadah air kedua juga sama dan juga sama-sama dipanaskan, tetapi cara membedakannya itu yang wadah pertama itu dibiarkan atau tidak ditutup, dan wadah kedua itu ditutup dengan rapat. Setelah beberapa lama, yang pertama atau yang terbuka itu mengandung mikroba dan airnya pun mengandung bau dan berkeruh. Akan tetapi, labu dalam wadah yang tertutup rapat itu tidak mengandung mikroba dan airnya pun tetap jernih, tidak berkeruh dan tidak mengandung bau. Tokoh yang ketiga yaitu Louis Pasteur. Dia itu menyempurnakan percobaan dari Lazzaro Spallanzani yang eksperimennya itu mengemukakan air kaldu dan labu dari leher angsa atau leher panjang. Pada percobaannya itu, labu diisi air kaldu lalu dipanaskan dan disterilkan. Kemudian didinginkan, dibiarkan beberapa waktu. Setelah dilihat, labu tersebut tidak terdapat mikroorganisme dan airnya pun tetap jernih meski sudah beberapa lama. Ternyata penyebabnya adalah leher labu tersebut tertutup uap air yang terjadi karena proses disterilisasi dipanaskan, maka muncul uap leher labu tersebut. Lalu labu tersebut dimiringkan dan udara dapat masuk, kemudian air menjadi keruh dan mengandung mikroorganisme. Maka dari percobaan ketiga tokoh tersebut, tumbanglah paham abiogenesis dan muncullah paham atau teori baru tentang asal-usul makhluk hidup yang dikenal dengan teori biogenesis. Dan teori itu menyatakan yang pertama yaitu omnivivum ex ovo, yaitu setiap makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua yaitu omne-ovum ex vivo, yaitu setiap telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu omnivivum ex vivo, yaitu setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, teori evolusi biokimia. Teori ini menjelaskan tentang asal-usul kehidupan dari perubahan kimia di alam yang dilanjutkan dengan evolusi biologi. Pada saat itu, kondisi atmosfer bumi juga berbeda dengan kondisi saat ini. Gas-gas ringan seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, helium, dan argon lepas meninggalkan bumi karena gaya gravitasi bumi tidak mampu menahannya. Di atmosfer terbentuk senyawa-senyawa sederhana yang mengandung unsur-unsur seperti uap air atau H2O, amonia atau NH3, metan atau CH4, dan karbon dioksida atau CO2. Secara rinci, menurut Oparin Haldane, tahapan evolusi biokimia sampai terbentuknya organisme pertama terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu sintesis abiotik atau benda tak hidup dan akumulasi molekul organik kecil atau monomer seperti asam amino dan nukleotida. Yang kedua yaitu penyatuan monomer-monomer menjadi polimer termasuk protein dan asam nukleat. Dan yang ketiga yaitu agresi molekul yang diproduksi secara abiotik menjadi droplet atau tetesan yang disebut dengan protobion yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya, dan subbab lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan memaparkan subbab yang selanjutnya, yaitu tentang teori-teori evolusi. Ada beberapa teori menurut para ahli, diantaranya yaitu yang pertama, teori evolusi organik, di mana organisme-organisme yang hidup kemudian berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Lalu yang kedua, teori Cooper, di mana spesies-spesies tipe baru ada setelah adanya bencana. Teori ini juga meyakini bahwa ada kehidupan yang telah mengalami kepunahan. Yang ketiga, teori Charles Lyell yang menyatakan bahwa organisme-organisme yang ada dianggap sebagai turunan hasil modifikasi spesies-spesies yang ada pada masa geologi sebelumnya. Lalu yang ketiga, teori Thomas Robert Malthus yang menyatakan bahwa tidak adanya keseimbangan antara penduduk dengan bahan makanan. Selanjutnya, teori Buffon, di mana menyatakan bahwa hewan-hewan dianggap sebagai plastis. Setiap hewan-hewan berada pada jalur tipe hewan tertentu. Jalur tersebut merupakan hasil perbuatan nenek moyang yang keadaannya lebih sederhana. Selanjutnya, teori Wallace. Pada tahun 1858, Alfred R. Wallace memberikan sebuah karangan ilmiah kepada Darwin. Karena pemiliknya sama dengan Darwin yang menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Selanjutnya, teori Weismann. Teori ini menyatakan bahwa evolusi terjadi akibat adanya seleksi alam terhadap faktor genetik dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya, teori Lamarck. Lamarck menyatakan bahwa perubahan pada organ hewan ini disebabkan karena beradaptasi dengan perubahan alam. Seperti jerapah yang sekarang berleher panjang berasal dari jerapah berleher pendek yang beradaptasi dengan makanan berupa daun-daun yang tinggi letaknya. Adapun penjabaran tentang teori Lamarck, yang pertama, apabila terjadi perubahan lingkungan, makhluk hidup akan menyesuaikan dari baik fisiologi ataupun morfologi. Lalu yang kedua, use and disease adalah organ yang sering digunakan akan berkembangnya lebih baik daripada organ yang tidak digunakan. Lalu yang ketiga, sifat yang didapat dalam proses use and disease akan diturunkan pada keturunannya. Lalu yang terakhir, adanya teori Darwin. Pada 24 November 1859, Charles Darwin menerbitkan sebuah buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Dalam buku tersebut, Darwin menyatakan bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi berasal dari nenek moyang yang sama dan mengalami modifikasi. Darwin pun mengeluarkan teori evolusi yang pada intinya dibagi ke beberapa hal pokok. Yang pertama, variasi pada tumbuhan dan hewan merupakan suatu variasi karakteristik yang muncul pada penampakan fenotip organisme tersebut. Yang kedua, rasio pertambahan terjadi secara geometrik, yakni jumlah spesies relatif tetap. Yang ketiga, struggle for existence atau usaha yang keras untuk bertahan, merupakan suatu usaha individu organisme untuk bertahan hidup. Yang keempat, terjadinya seleksi alam, yakni pengeliminasian variasi yang tidak sesuai dengan lingkungan. Yang kelima, menghasilkan the survival of the fittest atau bertahan hidup bagi yang paling bugar, yakni kelestarian didapat dari organisme yang memiliki kualitas paling sesuai dengan lingkungan. Kesimpulannya, dari beberapa tokoh evolusi tersebut, ternyata sebagian besar para ahli mendukung teori Darwin yang menyatakan bahwa evolusi terjadi akibat adanya seleksi alam. Karena Lamarck, teorinya sangat berlawanan dengan teori yang lainnya, karena Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena pengaruh lingkungan atau adaptasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Darmawan dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya akan membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Ada beberapa poin penting. Yang pertama itu perkawinan tak acak, yang kedua itu migrasi, yang ketiga itu hanyutan genetik, yang keempat itu seleksi alam, yang kelima itu mutasi, yang keenam itu rekombinasi. Evolusi berkaitan dengan perubahan genetik. Populasi adalah target evolusi karena individu tidak dapat mengubah gennya sendiri. Selain itu, spesies baru tidak mungkin dapat terbentuk bila hanya ada satu individu yang mengalami perubahan. Contohnya perubahan genetik. Oke, nomor pertama yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi mikrorevolusi.
yang pada akhirnya membentuk makroevolusi atau evolusi dalam artian umum, diantaranya yang nomor poin pertama tadi, perkawinan tak acak. Pada kenyataannya tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Perkawinan umumnya dipengaruhi oleh faktor pilihan. Sebagai contoh, manusia cenderung menikah dengan manusia lain yang memiliki karakter sesuai dengan pilihannya. Akibat dari perkawinan tak acak ini, alel yang membawa sifat yang lebih disukai akan menjadi lebih dijumpai dalam populasi. Dengan sifat yang tidak disukai akan menjadi berkurang dan mungkin akan hilang. Nomor 2, migrasi. Individu yang meninggalkan populasi akan membawa alel keluar. Sebaliknya, individu yang masuk ke dalam populasi akan membawa alel berpotensi menjadi alel baru. Pergerakan alel antara populasi ini disebut arus gen. Migrasi menyebabkan bertambahnya variasi sifat dalam satu populasi. Tidak adanya migrasi dapat menyebabkan perbedaan frekuensi gen antar populasi. Contohnya, kumbang kayu yang bersifat di Pulau Sing memiliki ciri-ciri beberapa. Oke, itu lewat saja ya. Sekarang kita ke poin nomor 3, ada hanyutan genetik. Hanyutan genetik itu perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisah dari populasi besar. Penyebab terjadinya hanyutan genetik yaitu A, akibat dari adanya sekelompok individu yang menempati tempat baru dalam membentuk koloni sendiri. Contoh kedua yaitu B, terjadinya jika banyak anggota populasi yang mati dan sisanya saling kawin sehingga jumlah berpotensi kembali seperti semula. Hanyutan genetik juga dapat berakibat buruk jika terjadi penurunan variasi gen yang menyebabkan suatu populasi menjadi rentan terhadap kepunahan. Selanjutnya, seleksi alam. Pengertian, makhluk hidup tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan punah. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Macam-macam seleksi alam itu, nomor 1 itu seleksi terarah, kedua seleksi stabilisasi, nomor 3 itu seleksi deskriptif. Seleksi terarah itu jika kondisi lingkungan berubah, terjadi tekanan seleksi terhadap suatu jenis yang menyebabkan spesies tersebut beradaptasi dengan kondisi baru. Seleksi stabilisasi itu, seleksi ini cenderung memperkecil penonjolan di dalam kelompok. Hal tersebut mengurangi kemampuan menghasilkan variasi dalam suatu populasi. Seleksi disruptif itu seleksi yang dapat terjadi jika faktor-faktor lingkungan mengambil sejumlah bentuk yang terpisah. Mutasi. Di sini mutasi itu merupakan perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Mutasi dapat terjadi pada semua organisme dan merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Mutasi terdiri dari mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi adalah perubahan struktur kimiawi dari gen yang terjadi tanpa ada karena faktor luar. Mutasi kromosom adalah perubahan struktur kimiawi dari kromosom yang terjadi tanpa atau karena faktor luar. Mutagen adalah faktor-faktor yang mempercepat laju mutasi, radiasi, kimia, temperatur. Mutan adalah individu hasil mutasi. Mutasi, jika ada satu atau beberapa gen yang bermutasi, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan frekuensi gen. Mutasi adalah bahan mentah evolusi karena seleksi alam bekerja pada fenotip, sedangkan fenotip muncul dari gen. Contoh, gen A mempengaruhi buku tikus berwarna. Oke, itu contohnya bisa dilihat sendiri oleh teman-teman di Google ya, banyak contohnya. Rekombinasi gen adalah penggabungan beberapa gen induk jantan dan betina ketika pembuahan ovum oleh sperma, yang menyebabkan adanya susunan pasangan gen yang berada dari induknya. Akibat adalah lahirnya versi terbaru, spesies baru. Oke, mungkin itu beberapa poin penting yang bisa saya jelaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suci Rahmawati dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya ingin menjelaskan bukti dari evolusi. Apakah evolusi itu ada? Mari kita simak penjelasan berikut. Evolusi dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai proses histori dan cara bagaimana proses itu terjadi. Bukti-bukti adanya evolusi. Adanya variasi individu dalam satu keturunan. Variasi adalah perbedaan antara individu dalam satu keturunan. Adanya peninggalan fosil di berbagai lapisan batuan bumi. Anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, perbandingan fisiologi berbagai jenis organisme, petunjuk secara biokimia, adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Mari kita telaah bukti dari evolusi tersebut. Fosil yang ditemukan dapat diperkirakan umurnya melalui dua cara, yaitu cara tidak langsung dan cara langsung. Perkembangan fosil kuda. Eohippus 56 juta tahun,
Mesohippus 36 juta tahun, Meryhippus 25 juta tahun, Pliohippus 23 juta tahun, Equus 2 juta tahun yang lalu. Penemuan berbagai macam fosil biasanya berupa bagian-bagian tubuh tertentu saja dan jarang ditemukan dalam keadaan utuh. Hal itu disebabkan oleh salah satunya ialah adanya pengaruh air, angin, atau bakteri pembusuk yang tidak memungkinkan suatu bagian tubuh menjadi fosil. Salah satu tokoh yang mempelajari fosil yaitu Leonardo da Vinci. Selanjutnya yaitu homolog, organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama kemudian strukturnya berubah sehingga fungsi menjadi berbeda. Contoh, tangan manusia homolog dengan kaki depan kuda. Analogi, lawan dari homolog adalah analogi. Analogi yaitu organ tubuh yang berfungsi sama tetapi mempunyai asal-usul yang berbeda. Contoh, sayap serangga analogi dengan sayap burung camar. Selanjutnya, embrio perbandingan, mempelajari perkembangan hewan-hewan multiseluler sejak dari zigot hingga berbentuk individual. Selanjutnya, perbandingan fisiologi. Dari segi fisiologi dapat ditemukan kesamaan pada beberapa jenis organisme yang berbeda. Perbandingan biokimia. Dari segi biokimia, beberapa makhluk hidup menunjukkan adanya kesamaan. Dapat kalian simpulkan sendiri apakah evolusi itu ada dari penjelasan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikawati dari kelompok 2 yang akan membacakan spesiasi. Spesiasi gagasan evolusi menyangkut dua proses. Pertama, perubahan bertahap dalam genotip dan fenotip yang terdapat pada organisme hidup. Syarat-syarat terjadinya spesiasi dalam suatu populasi yaitu: 1. Adanya perubahan lingkungan tempat hidup populasi tersebut. 2. Adanya keanekaragaman dalam populasi tersebut. 1. Isolasi geografis. Di depan telah dijelaskan bahwa suatu populasi yang mendiami suatu tempat memiliki genepol yang sama menjadi populasi dengan genepol yang terpisah-pisah, atau dapat dikatakan bahwa genepol yang efektif antara dua populasi tertentu dapat hilang dari populasi tersebut. 2. Isolasi reproduksi, mekanisme yang mencegah terjadinya perkawinan sehingga tidak terjadi fertilasi yang meliputi: A. Isolasi ekogeografi, hambatan fisik dapat menjadi penghalang untuk bertemunya antara dua populasi sehingga mereka akan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. B. Isolasi habitat. Isolasi habitat yaitu isolasi reproduksi yang terjadi akibat dua populasi simpatrik memiliki habitat berbeda. C. Isolasi iklim atau musim. Perbedaan iklim dan musim juga dapat menghalangi dua populasi aimpatrik untuk berkembang biak, misalnya Pinus radiata dan Pinus muricata. D. Isolasi behavior atau tingkah laku. Isolasi behavior yaitu isolasi reproduksi yang terjadi apabila dua spesies simpatrik mempunyai pola tingkah laku kawin berbeda. E. Isolasi mekanik. Isolasi mekanik yaitu isolasi reproduksi yang terjadi apabila dua populasi simpatrik mempunyai bentuk morfologi alat reproduksi yang berbeda. F. Isolasi gamet. Isolasi gamet yaitu isolasi reproduksi yang terjadi apabila dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan fertilasi. G. Isolasi perkembangan. Isolasi perkembangan yaitu isolasi yang terjadi karena embrio hasil fertilisasi dua spesies simpatrik tidak dapat tumbuh dan segera mati. H. Ketidakmampuan hidup suatu hibrida walaupun berlangsung perkawinan antara dua populasi simpatrik tetapi tidak terjadi pertukaran gen. I. Kemandulan hibrida. Hibrida yang dihasilkan dapat hidup baik dan normal tetapi steril atau mandul. Dengan demikian dua populasi simpatrik tersebut tidak terjadi pertukaran gen. Contohnya keledai dengan kuda atau kambing dengan biri-biri dapat dikawinkan dan dapat menghasilkan keturunan yang steril. J. Eliminasi hibrida karena seleksi. Populasi hibrida karena salah pasangan ini biasanya jauh lebih sedikit daripada hasil perkawinan.
populasi spesies. 3. Domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia untuk menjadikan hewan ternak dari hewan liar dan tanaman budidaya dari tumbuhan liar. Pada dasarnya tindakan ini adalah memindahkan makhluk hidup dari lingkungan aslinya ke lingkungan yang diciptakan manusia. 4. Terbentuknya spesies baru karena adanya poliploid. Terbentuknya hibrida polipoid dapat terjadi karena dua hal, yaitu autopoliploidi, yaitu peristiwa menggandakan kromosom tanpa diikuti permisahan kromosom. Gagalnya permisahan kromosom ini antara lain disebabkan tidak terbentuknya benang spindel pada fase anafase. Allopoliploide, yaitu terbentuknya poliploid dari persilangan dua individu yang jumlah sel kromosomnya berbeda. Kesimpulan, terbentuknya spesies baru disebabkan oleh berbagai macam isolasi yang menyebabkan hambatan untuk suatu populasi melakukan hibridisasi. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian diri dari proses tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran gen tersebut tidak terjadi pertukaran gen. Contohnya, keledai dengan kuda atau kambing dengan biri-biri dapat dikawinkan dan dapat menghasilkan keturunan yang steril. J. Eliminasi hibrida karena seleksi. Populasi hibrida karena salah pasangan ini biasanya jauh lebih sedikit daripada hasil perkawinan populasi spesies. 3. Domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia untuk menjadikan hewan ternak dari hewan liar dan tanaman budidaya dari tumbuhan liar. Pada dasarnya tindakan ini adalah memindahkan makhluk hidup dari lingkungan aslinya ke lingkungan yang diciptakan manusia. 4. Terbentuknya spesies baru karena adanya poliploid. Terbentuknya hibrida polipoid dapat terjadi karena dua hal, yaitu autopoliploidi, yaitu peristiwa menggandakan kromosom tanpa diikuti permisahan kromosom. Gagalnya permisahan kromosom ini antara lain disebabkan tidak terbentuknya benang spindel pada fase anafase. Allopoliploide, yaitu terbentuknya poliploid dari persilangan dua individu yang jumlah sel kromosomnya berbeda. Kesimpulan, terbentuknya spesies baru disebabkan oleh berbagai macam isolasi yang menyebabkan hambatan untuk suatu populasi melakukan hibridisasi. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian diri dari proses tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.